Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngebahas soal latihan untuk menentukan banyak kemungkinan. Nah, soal-soal di sini udah mencakup semua materi yang udah kita bahas sebelumnya tentang aturan pengisian tempat, tentang kombinasi, permutasi siklik, dan permutasi dengan unsur yang sama. Bagi yang belum nonton video-video materinya, silahkan nonton dulu dari link yang ada di pojok kanan atas ini. Soal nomor 1. Dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 akan disusun bilangan yang terdiri dari 6 angka dengan syarat angka 3 boleh muncul 2 kali. Banyak bilangan yang dapat dibentuk. Bilangan yang kita buat itu terdiri dari 6 angka. Sementara angka-angka yang kita punya cuma ada 5 buah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, biar jadi 6 angka bilangannya katanya angka 3 boleh muncul 2 kali. Jadi, kalau kita lihat contoh bilangan yang bisa kita buat, maka contohnya yang paling sederhana, yang paling kecil nilainya. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Ada 6 buah angka, yang 3-nya ada 2 kali. Kalau kita mau menyusun 6 buah bilangan dengan ada unsur yang sama, maka kita menggunakan permutasi dengan unsur yang sama. Untuk menentukan banyak susunannya, kita gunakan permutasi dengan unsur yang sama. Unsur yang samanya yang mana? Yang angka 3. Tentukan dulu n-nya ada berapa? N-nya sama dengan 6. 2, 3, 4, 5, 6. Keseluruhannya ada 6 buah angka. Dan ada angka 3 yang berulang. N3-nya sama dengan 2. Maka kalau kita punya mau menyusun dan ada unsur-unsur yang sama, ingat persamaannya adalah n faktorial dibagi sama n1 atau n2 atau n3 faktorial. Kalau di sini angka n3, karena ada n3 yang sama, n3-nya 2 buah, berarti dibagi sama n3 faktorial. N-nya berapa? 6. Dibagi sama n3 faktorial. N3-nya adalah 2. 2 faktorial. 6 faktorial, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2 faktorial, 2, 1. Jadi 21-nya bisa kita coret. Jadi berapa hasil perkalian semuanya? 6 kali 5, 30. 4 kali 3, 12. 30 kali 12, 360. Berarti ada 360 bilangan yang bisa kita susun. Soal nomor 2. Dari angka-angka 1, 3, 5, 8 akan dibentuk bilangan yang terdiri atas 7 angka bernilai genap. Dengan syarat, angka-angka selain 8 muncul 2 kali. Kita punya angka-angka 1, 3, 5, 8. Mau dibikin, dari angka-angka ini, mau dibuat bilangan 7 angka yang bernilai genap. Bilangan 7 angka genap. Selain 8, boleh muncul 2 kali. Selain 8, boleh muncul 2 kali. Bilangannya 7 angka dan harus genap. Karena harus genap, syarat sebuah bilangan genap atau ganjilnya akan terletak pada digit satuan, digit paling belakang. Contohnya misalkan, contoh bilangan yang kita buat. Selain 8, boleh muncul 2 kali. Berarti satunya 2 kali. Jadi, angka paling kecil yang bisa kita buat 1, 1, 3, 3, 5, 5, 8. 7 angka. Nah, apakah ini bernilai genap? Iya, gara-gara angka 8-nya paling belakang. Nah, agar dia genap, digit paling belakangnya harus diisi sama angka 8, karena nggak ada pilihan lain. Jadi, agar bernilai genap, digit terakhir harus diisi dengan 8. Digit terakhir harus 8. Kalau kita isi dengan angka-angka yang lain, angka 1, angka 3, angka 5, maka jadi ganjil dia. Maka 8 nggak ikut dalam susunan. Ketika kita mau menyusun, 8-nya nggak kita ikutkan karena 8-nya udah pasti di sana. Angka lain nggak boleh di sini, harus 8 yang di sini. Berarti kita tinggal susun ini. Tinggal menyusun 6 angka yang ada di depannya. Tinggal susun angka-angka yang di depan. Angka-angka yang berada di depan angka 8. Nah, kalau kita mau menyusun ini, karena ada angka-angka yang berulang, ya maka kita gunakan sama kayak tadi. Permutasi dengan unsur yang sama.
N-nya totalnya ada 6. Jumlah angka 1, 2. Jumlah angka 3 juga 2. Jumlah angka 5 juga 2. Berarti banyak kemungkinannya, atau banyak susunan, itu jumlahnya sama dengan 6 faktorial dibagi sama 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. 6 faktorial yang di atas adalah N, 2, 2, 2 yang di bawah adalah N1, N3, sama N5. Oke? 6 faktorial, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial, 2 kali 1. 2, 2, 2. Nah, yang mana yang bisa kita coret? 2-nya habis. 4 habis sama 2 di bawah ini. Tinggal berapa? 6 kali 5, 30 kali 3, 90. Berarti ada 90 banyak susunannya. Oke? Soal nomor 3. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan dibentuk bilangan ganjil berdigit 6. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas ada 6 angka. Mau kita buat bilangan ganjil berdigit 6. Bilangannya harus ganjil. Terus digit 6. 6 angka. Terdiri dari 6 angka. Terus nilainya kurang dari 300.000. Oke. Nah, karena angkanya pas ada 6 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh bilangan yang kita buat misalkan gini. Karena dia kurang dari 300.000. Berarti depannya bisa kita ambil angka paling kecil aja. 1, 2, 3, 4, 6, 5. Oke. Karena harus ganjil ya berarti belakangnya harus ganjil. Jadi digit paling belakang harus ganjil. Maka kita nggak menggunakan permutasi dengan unsur yang sama. Karena semua unsurnya berbeda, kita gunakan aturan pengisian tempat. Oke? Nah, dalam tempat-tempat yang akan diisi, syaratnya yang paling belakang ini harus ganjil. Karena harus ganjil, pilihan angka ganjil ada angka-angka berapa aja? Ada angka 1, kemudian ada angka 3, terus ada angka 5. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, ganjilnya 1, 3, 5. Terus karena kurang dari 300.000, berarti ini harus diisi dengan angka 1 atau 2. Oke? Yang angka di depan, kotak di depan harus diisi dengan angka 1 atau 2, kotak di belakang harus diisi dengan angka 1, 3, atau 5. Nah, kesalahan yang banyak terjadi di sini, banyak yang salah ngejawab, karena ngejawabnya kayak gini. Yang belakangnya ada 3 pilihan, diisi 3. Depannya ada 2 pilihan, diisi 2. Terus yang di sini sisanya. Sisanya karena awalnya ada 6 angka, udah dipakai 2 buah. Oke? Angka-angkanya kan harus berbeda. Berarti angka yang dipakai nggak boleh dipakai lagi. Maka di sini pilihan tinggal 4, 3, 2, 1. Nah, salah kalau kita tulis kayak gitu. Kenapa salah? Banyak yang bikin kayak gitu. Salah gara-gara di sini angka yang diletakkan di kotak belakang dengan angka yang diletakkan di kotak paling depan ada yang sama. Jadi kalau kita pilih angka 1 di sini, maka di sini boleh kepake angka 1, nggak boleh lagi. Karena angka-angka yang dipakai, angka-angkanya harus berbeda. Kalau di sini nggak dipilih angka 1, maka di sini boleh angka 1. Jadi gimana? Setiap kita ketemu 2 tempat yang angkanya sama, ada yang angkanya sama, beririsan, ini 1 menjadi irisan bagi kotak paling belakang dan kotak paling depan, maka kita mengerjakannya, menghitung totalnya dengan cara memisahkan. Oke? Karena ini angkanya paling lebih sedikit, pisahkan saja. Karena pilihannya 1 sama 2, berarti yang pertama, kemungkinan pertama, terpilih 1 di kotak pertama. Di kotak pertama. Jadi kotak pertamanya udah pasti terpilih angka 1. Kita pastikan di kotak pertamanya terpilih angka 1. Oke? Karena ini udah pasti terpilih angka 1, maka di sini angka 1-nya nggak bisa dipakai lagi. Pilihannya tinggal 3 sama 5.
Oke? Sehingga banyak kemungkinannya, ini cuma punya satu kemungkinan, yaitu angka 1, yang kotak belakang cuma punya dua kemungkinan, yaitu angka 3 atau angka 5. Nah, yang di tengah-tengahnya gimana? Ya, tinggal sisa angka. 4, 3, 2, 1. Oke? 4 kali 3, 12. Kali 2, 24. Kali 2, 48. Berarti kalau angka 1 di depan, ada 48 kemungkinan. Terus yang kedua, kemungkinannya, ini kan yang di depan pilihannya kalau nggak 1, kalau nggak 2. Sekarang kalau terpilih angka 2 di depan, terpilih 2 di kotak pertama. Di kotak pertama. Di kotak pertamanya udah kita pastikan yang terisi di sana adalah angka 2. Oke, ini isinya adalah angka 2. Karena isinya udah pasti angka 2, maka pilihannya cuma ada 1. Oke, nah, karena angka 2 yang terpilih di kotak pertama, maka di kotak terakhir, pilihan satunya masih ada, karena belum kepake. Oke, angka 1 masih bisa digunakan, karena angka satunya belum kepake. Di kotak pertama yang kepake cuma angka 2. Sehingga di kotak terakhir, jumlah pilihannya ada 3. Nah, gimana dengan tengah-tengah ini? Ya, tinggal sisa angka yang ada. 4, 3, 2, 1. Coba kalikan. 4 kali 3, 12. Kali 2, 24. Kali 3, 72. Maka total susunan angkanya adalah 48 tambah 72. Sama dengan 120. Oke? Jadi kalau seandainya ada angka yang sama di dua kotak, maka dipisahkan. Terpilih 1 atau terpilih 2. Ini karena kebetulan di kotak pertama pilihannya cuma 1 atau 2, maka bikin 2 kemungkinan itu. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 4. 6 orang akan duduk mengitari sebuah meja bundar. Ada meja bundar. Ada 6 orang yang mau duduk. Dari 6 orang itu terdapat 3 orang yang harus berdekatan. 1, 2, 3. Ketiga orang ini harus berdekatan. Total orangnya 6. Oke, setiap ada yang harus berdekatan, ikat aja mereka. Karena mereka kita ikat, jadi mereka dianggap sebagai satu kesatuan. Jadi N-nya ada berapa? N-nya ada 4. Nah, kalau kita mau nyusun melingkar, susunan melingkar, banyak kemungkinannya adalah N kurang 1 faktorial. Oke? Karena ada 3 orang yang mau duduk barengan, maka kita kali sama 3 faktorial di belakangnya. Kalau ada 2 orang yang mau duduk berdekatan, 2 faktorial. Kalau ada 5 orang, pengalinya 5 faktorial. Oke? Kalau nggak ada yang harus duduk berdekatan, ya berarti N kurang 1 faktorial saja. Nggak ada pakai pengali yang lain di belakangnya. N-nya 4. 4 kurang 1 faktorial, 3 faktorial dikali 3 faktorial. Berapa nilai 3 faktorial? 6 kali 6. 2 kali 3 kali 1, ini juga 2 kali 3 kali 1. Maka dapatnya 36. Oke. Soal nomor 5. Pengurus sebuah organisasi berjumlah 7 orang. Oke. Total pengurus ada 7 orang. Terus, terdiri dari ketua, wakil, bendahara, dan 4 orang anggota. Akan rapat di sebuah meja bundar. Katanya, berapa banyak susunan duduk jika ketua harus duduk diapit oleh wakil dan bendahara? Ketua harus duduk diapit oleh wakil dan bendahara. Oke, jadi samping-sampingnya ini haruslah wakil sama bendahara. Berarti, secara tidak langsung, mereka bertiga harus berdekatan. Karena mereka harus berdekatan, ikat aja. Sehingga jadi 1. Oke, ada 4 orang lainnya. Maka ini N-nya jadi berapa? N-nya jadi 5. 1, mereka bertiga karena harus berdekatan, kita ikat, dianggap sebagai satu kesatuan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Nah, ketuanya berarti harus di tengah, maka ketuanya udah pasti di sana. Banyak susunannya, ini sedikit berbeda sama yang tadi. Kalau yang tadi, N kurang 1 faktorial dikali 3 faktorial, karena ada 3 orang yang harus berdekatan. Ini cuma dikali 2 faktorial. Kenapa bukan 3? Karena dari 3 orang ini, si ketuanya udah pasti di tengah. Oke, kita tinggal susun sekretaris bendahara atau bendahara sekretaris. Bukan sekretaris, wakil. Wakil bendahara, wakil di kanan, bendahara di kiri,
Atau bendahara di kanan, wakilnya di kiri. Jadi cuma ada 2 kemungkinannya, atau 2 faktorial. N kurang 1, 5 kurang 1. 4 faktorial kali 2 faktorial. Berapa nilai 4 faktorial? 24 kali 2. Maka dapatnya 48. Oke. Lanjut ke nomor 5. Dari huruf-huruf yang menyusun kata simak. Nah, ini soal ujian simak UI. Akan dibuat susunan huruf yang terdiri dari 5 huruf berbeda. Dari kata simak. Maka kata simak akan berada pada urutan keberapa? Ini berapa huruf? Ada 5 huruf. Oke? Kalau kita menyusun 5 huruf, maka total susunannya adalah semua hurufnya berbeda. Berarti banyak susunan totalnya. Susunan total itu adalah 5 faktorial. Oke? Atau kalau pakai aturan pengisian tempat, 5, 4, 3, 2, 1. 120. Ini totalnya. Nah, kalau kita mau urutkan sesuai abjad katanya, maka harusnya yang duluan adalah si A duluan. Oke? A dengan 4 huruf lainnya ada di belakang. Ketika A-nya duluan, maka kemungkinannya di belakangnya total ada berapa? Kita nggak perlu urutkan satu-satu, nanti terlalu banyak. Hitung aja. Untuk A di depan, maka di belakangnya ada 4, 3, 2, 1. Banyak susunannya. 4 kali 3, 12 kali 2, 24. Oke? Untuk habis A apalagi? Sesuai abjadnya I. Nanti juga ada 4 huruf lagi di belakangnya. Ini juga 24. Oke? Habis I apalagi? K. K juga ada 24. Ini yang depannya K ya. Kemudian depannya M juga ada 24. Oke. Nah, baru ini kalau dijumlahkan jadi berapa semuanya? 24 kali 4, 96. Baru di nomor urutan 97 kita mulai S. S apa duluan? Ya, SA duluan. Oke. SA-nya ada berapa nanti? Yang SA, ya berarti ada 3, 2, 1 pilihannya. Ada berapa? Ada 6. Oke? Terus baru kemudian SI. Karena dia 6, 97 tambah 6 berapa? 97 ditambah 6 berarti sama dengan 103. Nah, 103 baru mulai SI. Oke? Nah, SI apa duluan kalau saya abjad? SI, A, KM. Terus 104 SI A MK. Terus 105 SI, karena SIA-nya udah habis, KM sama MK, berarti berikutnya SIK AM. Kemudian 106 SIKMA. 107 karena SIK-nya udah, berarti berikutnya giliran SIM. SIM AK. 108 SIMKA. Oke, berarti yang simak urutan keberapa? 107 jawabannya. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Di sebuah rak terdapat 8 buah buku berbeda. Total 8 buku yang berbeda. 8 buku berbeda. Terdiri dari 2 buku kimia, kimianya 2, fisikanya 3, matematikanya 3. Ini meskipun jenis bukunya sama, tapi buku-bukunya berbeda ya. Karena dikasih tahu, terdapat 8 buku yang berbeda. Berapa banyak susunan buku jika kedua buku kimia harus terpisah? Kedua buku kimia ini harus terpisah. Nah, untuk mencari berapa banyak susunannya ketika kimianya harus terpisah, maka cara paling gampangnya, cari dulu ketika dia harus bersamaan. Mencari susunan yang harus bersamaan lebih gampang daripada nyari yang harus terpisah. Nanti kalau kita nyari susunan yang terpisahnya, susunan terpisah itu sama dengan susunan total dikurangi sama susunan ketika dia harus bersamaan. Harus bersebelahan. Oke? Cari dulu totalnya. Karena 8 buku berbeda, maka totalnya adalah 8 faktorial.
Susunan total tanpa syarat-syarat apapun. Karena ke-8 bukunya berbeda, maka susunan totalnya adalah 8 faktorial. Tapi kalau ada buku-buku yang sama, maka mencari susunan totalnya pakai permutasi unsur yang sama. Dibagi sama N1, N2 faktorial. N1 faktorial, N2 faktorial. Ada pembaginya. Karena bukunya beda semuanya, maka totalnya adalah 8 faktorial. Untuk nyari susun bersamaan. Kalau kimianya kita anggap bersamaan. Ini kimia, ini kimia. Cara paling gampang harus barengan, ikat aja. Oke? Jadi ini dianggap 1. Nanti fisika ada 3. 1, 2, 3. Matematika ada 3. Maka totalnya ada berapa? Yang ini dianggap 1, maka totalnya jadi 7. Oke? Karena disusunnya bersebelahan, ya jadi susunan total dari 7 buah ini 7 faktorial. Kita kali dari 2 ini, oke? Cara menyusun 2 buah ini kan bisa buku 1, buku 2, atau buku 2, buku 1. Kali lagi sama 2 faktorial. Oke? 8 faktorial, karena ini 7 faktorial yang paling besarnya di kanan, maka 8 faktorial kita jadikan 8 kali 7 faktorial. Dikurang 2 faktorial itu kan 2 kali 7 faktorial. Maka jadinya sama dengan 8 kurang 2, 6 kali 7 faktorial. Kalau mau dihitung boleh, hasilnya lumayan. Nomor 8. Dari 10 orang siswa yang terdiri dari total ada 10. Dari 10 ini, pria 6, wanita 4. Dipilih 3 orang sebagai perwakilan. Dipilih 3 orang. Nah, syaratnya yang terpilih harus beranggotakan pria dan wanita. Harus ada prianya, harus ada wanitanya. Maka tentukan dulu kemungkinan jumlah pria dan wanitanya dulu. Karena harus ada pria dan wanita, jadi nggak mungkin kita tulisnya 3 pria, 0 wanita. Maka kita bikinnya 2 pria dan 1 wanita. Atau bisa juga dibalik. 1 pria dan 2 wanita. Oke? Nah, banyak cara pemilihan. Karena kita mau memilih. Ketika mau memilih, maka pilihannya antara pilihan caranya, kalau nggak kombinasi, kalau nggak permutasi. Karena ini cuma milih 3 orang tanpa ada urutan, tanpa ada susunan, tanpa ada jabatannya, maka kita gunakan kombinasi. Kalau udah ada jabatan, baru pakai permutasi. Nah, banyak cara. Yang pertama untuk 2 pria dan 1 wanita. 2 pria. Calon pria ada 6, dipilih 2. Berarti 6 kombinasi 2. Dikali, ingat, dan itu dikali. 1 wanita. Wanita 4 dipilih 1. Berarti 4C1. Atau, itu berarti tambah. 1 pria, 6C1. Dan kali 2 wanita, 4C2. 6C2. Cara paling gampang untuk kombinasi 2, 6 kali 5 bagi 2. 15. 4C1, 4. 6C1, 6. 4C2, 4 kali 3 bagi 2. Jadi 6 dia. Oke. Ini 60 tambah 36. Maka jadinya 96 cara. Oke. Lanjut nomor 9. Sebuah gedung memiliki 5 pintu. Andi, Joni, dan Budi akan memasuki gedung tersebut melewati pintu yang sama. Oke. Total pintu ada 5. Nah, saat masuknya lewat pintu yang sama. Saat keluar, hanya Andi yang keluar lewat pintu yang berbeda. Andi beda pintunya sama yang lain. Oke, sementara Joni dan Budi pintunya sama. Nah, karena total ada 5 pintu, dan saat masuk lewat pintu yang sama, Andi, Joni, Budi masuk lewat pintu yang sama, maka banyak kemungkinannya adalah ya 5. Oke? Ini kita pakai aturan pengisian tempat. Kita mau memilihnya berapa kali. Jadi kalau kita mau tentukan berapa kali pemilihannya, maka ada 3 kali pemilihan. Kenapa 3 kali? Pada saat masuknya lewat pintu yang sama. Berarti nggak perlu 3 orang yang memilih. Cukup 1 orang yang memilih, maka nanti yang lain akan ikut. Berarti ini 1 kali memilih. Oke? Ketika keluarnya lewat pintu yang berbeda. Andi yang beda, sementara Joni sama Budi lewat pintu yang sama. Berarti berapa kali memilih?
2 kali memilih. Kenapa 2 kali memilih? Misalkan kita suruh Andi milih duluan. Andi pilih duluan. Dia pilih pintu A misalkan. Kemudian Joni sama Budi karena mereka mau keluar dari pintu yang sama, maka milihnya ya cukup satu orang yang milih. Oke? Jadi 2 kali memilih ini Andi memilih, lalu kemudian Joni atau Budi ya salah seorangnya memilih. Sehingga total ada berapa kali memilih? 3 kali memilih. Oke? Maka ada 3 kali proses pemilihan. Ketika memilih pertama kali, maka jumlah pintu yang bisa dipilih ada 5. Memilih pertama kali, ada 5 pintu yang bisa dipilih. Oke? Ketika memilih untuk keluar, misalkan Andi kita suruh pilih duluan ketika dia mau keluar. Maka ada berapa pintu yang bisa dipilih Andi? Ada 5. Oke? Nah, pada pilihan ketiga, kita suruh Joni atau Budi, salah seorang untuk memilih. Maka ada berapa pintu yang bisa dia pilih? Ada 4. Kenapa berkurang 1? Karena pintu yang dipakai oleh Andi, ya mereka nggak pakai lagi. Karena Andi harus keluar lewat pintu yang berbeda. Oke? Jadi kalau Andi memilih pintu A, maka si Joni sama Budi nggak bisa lagi milih pintu A. Sehingga jumlah pilihannya berkurang, jadi tinggal 4. Maka total pilihan atau total kemungkinan ada berapa? 5 kali 5, 25, kali 4, 100. Oke? Nomor 10. Dari angka 1, 2, 4, 5 akan dibuat bilangan 5 digit bernilai ganjil yang tak habis dibagi 5. Oke. 1, 2, 4, 5. Bilangan 5 digit atau bilangan 5 angka yang tak habis dibagi 5. Tak habis dibagi 5. Terus, dia bilangannya ganjil ya. Bilangan 5 digit yang bernilai ganjil yang tak habis dibagi 5. Setiap angka selain angka 1 boleh muncul 2 kali. Angka 2, angka 4, angka 5 boleh muncul 2 kali. Satunya nggak boleh. Maka banyak bilangan yang bisa dibuat. Oke, kita ambil contoh bilangannya dulu. Contoh. Karena bilangannya 5 digit, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tak habis dibagi 5. Oke? Karena dia ganjil, maka pilihan di belakangnya itu kalau nggak 1, kalau nggak 5. Oke? Ganjil. Tapi karena katanya nggak habis dibagi 5, bilangan-bilangan yang habis dibagi 5 itu bilangan-bilangan yang angkanya kalau nggak 5 di belakang, kalau nggak 0 di belakang. Contoh misalkan 1, 3, 5. Bisa bagi 5 nggak? Bisa. Ini kalau dibagi 5 dapatnya 27. Atau 240. Bisa dibagi 5 nggak? Bisa. Belakangnya 0. Puluhan jadinya. Bisa dibagi 5. Angka 5 atau angka 0 di belakang suatu bilangan, maka bilangan itu habis dibagi 5. Ya karena tak habis dibagi 5, berarti angka 5 nggak boleh di sini. Berarti pilihannya hanya angka 1. Hanya 1 yang boleh di sini. Berarti di sini cuma punya 1 pilihan. Oke? Nah, angka yang lain boleh muncul berapa kali? 2 kali. Oke? Boleh muncul 2 kali. Boleh. Nggak harus ya. Tapi boleh. Setiap angka selain 1 boleh. Nggak harus, tapi boleh. Jadi bisa 2-nya muncul 2 kali. Atau 4-nya muncul 2 kali. Atau 5-nya muncul 2 kali. Jadi contoh angkanya misalkan 2, 2, 4, 5. Angka 2-nya muncul 2 kali. Atau bisa juga 4-nya muncul 2 kali. 2, 4, 4, 5, 1. Oke, ini contoh angkanya. Atau 5-nya muncul 2 kali. 2, 4, 5, 5, 1. Jadi ada 3 kemungkinan angka-angka yang kita susun. Oke? Untuk kemungkinan pertama, untuk yang 2, 2, 4, 5, 1. Karena satunya harus di belakang, ya, hanya pilihan di sini hanya angka 1, jadi angka satunya harus di belakang, nggak boleh dipindah-pindah. Berarti kita tinggal nyusun ini. Berapa banyak susunannya? 4 faktorial. Oke. Ingat kita pakai aturan apa kalau di sini? Aturan permutasi dengan unsur yang sama. N-nya ada berapa buah? Ada 4. Berarti banyak susunannya 4 faktorial. Ada yang sama nggak? Ada angka 2-nya 2 buah. Dibagi 2 faktorial.
4, 3, 2, 1 per 2, 1. Coret 4 kali 3, 12. Oke. Yang ini nanti gimana banyak susunannya? Sama, 12 lagi. Ini 12, yang ini pasti juga 12, karena sama. 2, 4, 4, 5. 4-nya 2 kali, jadi 4 faktorial dibagi sama 2 faktorial juga. Ini juga 12. Ada 12 susunan, ada 12 susunan, ini juga ada 12 susunan. Maka total susunan jadi berapa? 36. Oke? Mudah-mudahan paham. Kita cukupkan untuk materi ini. Jangan lupa di subscribe biar gak ketinggalan video materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.